Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di situ ada kayak percikan listrik gitu ya, di kabel. Sedikit. Tek gitu. Enggak ya? Taib. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, istri-istrinya, dan siapapun yang mengikuti jejak langkahnya hingga akhir kiamat nanti. Pertama, ana mohon maaf karena agak telat kali ya, mungkin antum sudah nunggu duluan. Karena qadarullah setiap hari Jumat itu ana full dari pagi sampai siang, siang sampai sore full. Langsung sorenya langsung ke sini. Dan qadarullah wa masyafa'ala hari ini agak kurang fit gitu, agak sedikit. Cuman alhamdulillah bisa datang. Lalu yang kedua, perlu antum ketahui bahwa pelajaran yang kita pelajari saat ini itu adalah matan di mazhab Imam Syafi'i. Dan selama ini bisa jadi antum mazhab yang sering antum pelajari itu adalah di mazhab Hambali. Nah, mungkin ada beberapa hal yang antum agak bingung atau baru terdengar di telinga antum. Tapi hukum asalnya semua para ulama berkata bahwa jumhur ulama siapapun itu berkata bahwa yang lebih afdol bagi penduduk negeri adalah mempelajari madhab yang berlaku di negeri tersebut. Ya, madhab yang ada di Indonesia adalah madhab siapa? Imam Syafi'i. Kenapa? Karena biar nggak ada khilaf di antara penduduk negeri. Sehingga muncullah taklid buta. Apa taklid buta? Mengikuti tapi buta. Walaupun kita taklid jamaah, walaupun kita taklid, tapi tetap kita harus mempelajari dalil, mencari dalil yang sahih mana. Oh ternyata ini dalilnya dhaif, nggak usah dipakai seperti itu. Biar nggak taklid buta. Akhirnya kalau ada yang bilang A, ini A sudah yang paling benar A, padahal ini masalah khilafiyah. Kemarin kita sudah bahas di awal-awal, makanya sengaja ana pertama kali ingin membahas fikih, ana memberitahu antum dulu tentang bagaimana sikap kita terhadap khilaf dulu. Karena bahaya. Bisa jadi antum nyalahin orang-orang di sekitar antum, padahal itu ada madhabnya benar, madhab Syafi'i, dalilnya kuat. Cuman gara-gara antum selama ini cuma belajar satu madhab. Kan ada mudarat tersendiri di situ kalau seseorang nggak belajar madhab yang berlaku di negaranya sendiri. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, qadarullah wa ma syafa'ala juga. Pada pertemuan kemarin, ana sempat salah mengucapkan atau menyampaikan fatwa salah seorang ulama. Ya. Karena mungkin kemarin itu qadarullah pertanyaannya sudah kayak konferensi pers, ya, udah kayak bagaimana? Jadi langsung ada iltibas itu kecampur. Sebenarnya bukan dari sebab pertanyaan, itu anak sendiri yang mengutarakan hal itu tentang seseorang yang sudah berbuka puasa di darat, lalu dia naik pesawat, lalu dia melihat matahari. Di pertemuan sebelumnya anak bilang bahwa dia puasa karena melihat matahari, dan ini iltibas di pikiran ana dengan bab musafir. Bab apa? Bab musafir. Bagaimana itu? Nah, kita jelaskan di sini. Kita akan membahas sebelum masuk ke kitab ya, kita akan membahas tentang dua hal, yaitu tentang sahur dan tentang buka puasa. Yang pertama itu tentang sahur. Sahur, kemarin kita udah bahas ada kata suhur, ada kata sahur. Ini hotnya Masya Allah pulpennya. Suhur sama sahur. Kalau suhur artinya apa? Perbuatannya. Perbuatan. Tapi kalau sahur, apanya? Makanannya. Makanannya. Nah sekarang hukumnya. Hukum sahur apa? Sunnah muakkad. Ya, hukumnya sunnah muakkadah. Kalau ditinggalkan boleh?
Boleh, tapi di samping merugi, ada beberapa ditakutkan, ada beberapa mudorot yang muncul di situ. Contoh yang pertama, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur ada berkah sini. Barokatun. Barokah. Barokah itu apa sih artinya? Selama ini kita sering bilang barokah, barokah. Artinya apa, jemaah? Iya, betul. Barokah artinya kasrotul khair. Kebaikan yang banyak. Kebaikan yang Allah berikan kepada hal yang terberkati tersebut. Sehingga bisa jadi sesuatu yang sedikit terasa banyak karena keberkahan yang Allah berikan. Sesuatu yang kira-kira nggak mungkin cukup, tapi bisa jadi lebih, bisa jadi. Dan sebagai macamnya, sesuatu yang luar biasa. Dan banyak ya contoh-contohnya di kehidupan kita. Contohnya di antara contoh yang para ulama sebutkan, masalah kambing sama, mohon maaf, binatang anjing. Kalau kambing sekali lahir paling 1-2 gitu kan. Kalau anjing lahir banyak minta ampun. Tapi anjing berkeliaran di mana-mana. Sedangkan kambing setiap tahunnya dipotong. Bahkan nggak setiap tahun. Kalau lagi lapar yang punya kambing dipotong, disembelih, dimakan. Kalau anjing sedikit yang makan, orang-orang non-muslim. Orang-orang muslim kebanyakan makan apa? Kambing. Tapi kok nggak habis-habis kambing? Sedangkan yang paling sering kita lihat, kecuali kalau kita kan ini di komplek ya, ada yang miara mungkin ya. Tapi kalau kita lihat secara umum, yang lebih banyak kita lihat itu kambing daripada anjing. Kenapa? Karena berkah yang Allah berikan kepada binatang kambing tersebut. Dan masih banyak hal lain, contoh-contoh dari berkah tersebut. Begitu juga masalah sahur. Makan sahur ini berkah. Akibatnya apa? Kalau antum nggak makan ya nggak apa-apa. Masalahnya itu bukan berarti anak nggak usah sahur, anak kuat, alhamdulillah. Anak puasa bahkan lanjut sampai besok kuat. Anak misalnya apa? Anak hujan-hujanan nih dari malam sampai pagi. Bukan masalah kuat nggak kuatnya, tapi masalah berkah dan nggak berkahnya. Antum kalau makan makanan yang berkah, bisa jadi antum puasanya subhanallah banyak kebaikan-kebaikan yang dimudahkan untuk antum lakukan. Dan bisa jadi kalau antum nggak makan sahur yang berkah, kejadian sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh, mudah marah. Kenapa mudah marah? Oh, dianya nggak makan tadi, nggak sahur. Akhirnya lapar, setiap orang yang dia lewatin dipelototin. Padahal orang lagi pada puasa. Nah, ini berkah yang pertama. Terus yang kedua, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu walau bijur'atin minal ma. Sahurlah kalian walaupun seteguk air. Saking berkahnya nih. Jadi Rasulullah nyuruh kita sahur walau seteguk air. Seteguk air. Makanya para jumhur ulama berkata seperti ini. Kalau seandainya nggak ada dalil yang menunjukkan atas kesunahan sahur, maka sahur akan diwajibkan. Karena saking banyaknya perintah-perintah untuk bersahur. Bahkan ada hadis juga al-faslu baina siyamina wa baina siyamil kuffar. Membeda antara puasa kita kata Rasulullah dan puasa orang-orang kafir adalah akalatus sahur. Makan sahur. Itu dia. Lalu yang ketiga, disunahin diapain kalau sahur itu? Diakhirkan. Takhirus sahur. Disunahkan takhir. Ini hukumnya sunnah ya. Sunnah. Dengan syarat kalau yakin apa? Yakin apa? Fajar sudah keluar. Ya, jadi waktunya sahur itu kapan waktunya ditulis ya? Waktunya sahur itu ketika fajar shadiq muncul. Tulisannya fajrus shadiq. Nah, ini Masya Allah nih, gara-gara spidolnya bagus jadi bawaannya pengen ngukir nulisnya. Fajrus shadiq, fajar yang shadiq. Fajar itu ada dua. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Ini fajar. Fajar shadiq. Shadiq artinya apa? Benar ya. Kalau kadzib, bohong. Ya. Di antara ciri-cirinya fajar shadiq sama fajar kadzib ya. Fajar kadzib itu biasanya memang sebelum fajar shadiq. Lalu fajar shadiq ini setelah fajar kadzib. Ini sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua, fajar shadiq itu melebar.
Jadi fajar sodik itu seperti cahaya gitu ya, kayak cahaya, tapi cahayanya melebar. Beda kalau fajar kadhib itu menghilang, apa istilahnya, meredup. Lama-lama meredup. Jadi yang harus kita perhatikan adalah masalah fajar sodik. Tapi alhamdulillah sekarang dimudahkan untuk waktunya. Tapi kalau misalnya antum kemarin kan kita bilang ada muslim apa titik-titik ya, ada ini, ada itu. Mana yang kita lihat boleh antum lihat sendiri, atau kalau nggak lihat sendiri pakai keyakinan. Atau boleh lihat langsung daftar Kemenak seperti itu boleh. Nah, sedangkan di Kemenak sendiri bahkan ini ya, para orang-orang ahli astronomi pun khilaf nentuin waktu fajar. Makanya mungkin kemarin antum ada yang kena syubhat ya, di Indonesia waktunya kecepatan semua sholatnya. Akhirnya kita bingung gimana sholat. Kemarin kita udah bahas bahwa nggak mungkin ada ijtima, satu umat ijtima dalam kesesatan, nggak mungkin. Jadi orang Indonesia semuanya ikutin jam yang ada di situ, misalnya yang udah ditetapkan, semuanya ngikutin jam itu, lalu semuanya nggak sah sholatnya, itu nggak mungkin. Karena nggak mungkin ijtima alal dhalalah. Kalau masalah contoh, anak-anak kasih sedikit aja mungkin ya, masalah khilaf di antara ahli astronomi. Ini namanya garis terbit ya, cakrawala. Garis cakrawala. Yang namanya matahari itu kan mengelilingi bumi 360 derajat. Nah ini juga khilaf, mana fajar sodik itu kapan waktunya. Jadi pas waktu berapa derajat sebelum cakrawala. Ada yang bilang kalau di Depak ya, Departemen Agama, itu 20 derajat. Kalau di Muhammadiyah, Anda lupa berapa, kalau nggak salah 18. Ya 18. Jadi sebelumnya, di mataharinya di sini 20 derajat sebelum ke cakrawala. Jadi cahayanya ada di sinilah. Kalau ada cahaya itu berarti sudah fajar sodik. Terus di sini juga, kalau Muhammadiyah di sini, ada juga di Kuala Lumpur sekitar 19, sekian dan sebagainya macam. Bahkan ada yang paling sedikit sampai kalau nggak salah 15 atau 10. Intinya seperti itu. Ini Muhammadiyah, ini Depak ya. Ini Muhammadiyah, ini Kuala Lumpur. Nah, tapi yang kuat, wallahu alam, yang kuat adalah ini, yang Depak. Cuman untuk lebih hati-hati. Antum kalau mau batas selesai sahur ya di sini ikut Depak. Cuman masalah sholatnya, iqomahnya agak dilamain sedikit, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Buat hati-hati untuk masalah khilaf seperti ini kan muskilah antum. Khair insyaallah. Antum boleh ikut langsung Depak aja, itu sudah bagus insyaallah. Ini masalah sahur. Dan sekarang kita masuk ke masalah buka puasa, al-iftar. Iftar itu artinya berbuka puasa. Sama kayak Idul Fitr. Fitr itu artinya berbuka. Ya, hari raya untuk berbuka karena selesai puasa. Iftar disunahkan apa? Ditajil ya, dipercepat. Makanya kebiasaan orang Indonesia ini termasuk bagus karena ada pembagian takjil. Takjil itu termasuk biar disegerakan, makanya bagus itu. Tapi iftar berbuka puasa. Ya, sunnahnya kemarin kita bilang bahwa buka puasa pakai apa? Pertama, pakai rutop ya. Lalu yang kedua pakai tamar, lalu yang ketiga pakai air biasa. Ini sunahkan seperti ini, dan sebelum buka disunahin juga berdoa ya. Sedangkan doanya biasanya tuh baca apa? Dhahabadh dhama'u wabtalatil 'uruq dan sebagainya macamnya sampai akhir. Atau boleh Allahumma barik Allahumma lakasumtu. Nah, itu boleh nggak? Sebenarnya gini, dhahabadh dhama'u itu juga banyak sekali para ulama yang mendhaifkan hadis tersebut. Dan Allahumma lakasumtu Allahumma lakasumtu itu nggak sabit, artinya nggak kokoh, bisa jadi maudhu. Hadisnya nggak asli. Terus gimana dong? Itu tandanya berarti bebas antum umum. Mau doa apapun. Bahkan itu antum sudah tahu waktu yang mustajab itu kan ketika lagi lapar-laparnya puasa. Makanya subhanallah dalam agama Islam itu seperti itu. Ketika seseorang sedang ta'ab ya, sedang capek dalam kesusahan beribadah, itu waktu mustajab. Contoh ketika safar. Orang safar jauh, terus bajunya lecek karena safar, misalnya rambutnya ucek-ucekan, terus dia angkat tangan di hadis An-Nawawi, Arba'in An-Nawawi ya. Susah itu, safar kan susah. Angkat tangan mustajab doanya.
Sama ketika antum bangun malam. Jam 2 malam capek nggak tuh bangun? Malam capek kan? Mustajab waktunya. Sama ketika ini juga berbuka puasa, artinya hukumnya umum. Makanya kita tidak bisa membid'ahkan secara keseluruhan. Artinya nggak bisa, antum nggak boleh kalau bilang Allahumma laka sumtu, sebenarnya boleh, silahkan tafadhol. Tapi dari dua hal ini kalau dilihat mana yang lebih afdal, yang dhahabal dhama'u. Walaupun ada para ulama yang mendhaifkannya. Itu intinya. Terus apa lagi nih? Kapan kita berbuka puasa? Kapan? Ketika ghurub artinya apa? Ghurub itu terbenam matahari secara sempurna. Kemarin sempat ada yang nanya, ketika syafaq ahmar atau enggak syafaq ahmar? Kita enggak bilang syafaq ahmar, tapi yang jadi panutan adalah ghurub atau al-dhalam. Al-dhalam itu istilah buat bunderan matahari sudah sempurna, udah tenggelam secara sempurna. Jadi kalau bulatannya sempurna, sudah selesai. Hilang sempurna gitu ya. Dengan yakin, kemarin kita bilang. Kalau antum agak ragu, nggak boleh buka. Harus yakin, ini udah waktu buka, udah tenggelam secara sempurna, baru antum berbuka. Antum tahu syafaq ahmar? Syafaq ahmar itu cahaya-cahaya sisa dari tenggelamnya matahari. Ya, intinya bukan masalah ada cahaya sisa atau tidak, tapi kursus syamsnya sudah tenggelam, sempurna, sudah selesai seperti itu. Ini yang pertama, mafhum insyaallah ya. Jadi kursus syams tenggelam, sudah. Adapun syafaqul ahmar, kalau walaupun masih ada syafaqul ahmar tapi matahari sudah tenggelam, boleh antum berbuka puasa. Itu peraturan pertama. Peraturan kedua, nah ini yang kemarin anak salah. Yaitu bahwa seseorang itu berbuka sesuai tempat ia berada. Sesuai tempat ia berada. Jadi kalau antum bukanya di mana, antum ikut waktu buka di situ. Seperti contoh kemarin kita bilang, contohnya antum di darat sudah berbuka ya. Sini kita katakan di darat sudah berbuka. Nah berarti antum ngikutin waktu mana? Waktu darat kan? Antum bukanya sesuai tempat antum berada. Berarti ikut waktu darat. Lalu antum naik pesawat, melihat matahari, maka tetap antum berbuka puasa karena dihitungnya tempat antum berbuka itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aqbalal lail hahuna." Kalau misalnya ada malam hari sudah datang dari sana, wa adbaran nahar hahuna. Kalau siang hari sudah pergi, wa gharabatis syams, dan matahari sudah tenggelam, fa aftaras shaim. Maka silakan yang puasa berbuka. Itu sudah panutannya seperti itu. Terus ini yang pertama peraturannya kayak gini, sesuai sama tempatnya. Ini yang berapa nih? Ya, ketiga berarti ya. Ini berarti sekarang kita yang ketiga. Contoh, kalau sesuai sama tempatnya berarti antum kalau misalnya berarti yang di bawah lebih cepat bukanya daripada yang di atas. Nah, kira-kira yang mana bakal ngelihat matahari lebih lama? Yang di bawah apa yang di atas? Yang di atas. Misalnya antum, misalnya di masjid yang lantainya ada 5 misalnya. Misalnya antum di lantai 5, antum di lantai 1. Antum telepon, udah buka belum? Oh enggak, anak masih melihat matahari. Yang di lantai 5 nggak boleh buka dulu. Kalau bisa jadi yang lantai 1 buka karena sudah tenggelam. Tapi yang lantai 5 masih kelihatan, jangan. Seperti itu juga ketika di mana di pesawat. Jadi kalau antum lagi terbang, masih ada matahari ketika di pesawat, ini bukan dari bawah berarti ya, antum sudah di pesawat posisinya. Pesawat bisa telepon nggak? Bisa ya, kalau pakai wifi pesawat bisa. Pakai WA misalnya. Telepon udah buka belum di sana? Oh sudah buka. Ternyata antum masih melihat matahari di tempat itu, maka antum nggak boleh apa? Nggak boleh berbuka kalau masih melihat matahari. Terus yang selanjutnya, ini nggak usah pakai nomor lah. Intinya kayak gitu ya, ini peraturan-peraturannya itu aja. Ini yang pertama, berbuka sesuai tempat ia berada. Ini contohnya ini, kalau misalnya di darat, maka buka sesuai yang di daratan. Ini juga, yang di bawah lebih cepat daripada yang di atas. Sama selanjutnya, yang safar ke arah barat, sama yang safar ke arah timur. Mana kira-kira yang lebih lama buka puasanya? Yang barat. Karena matahari tenggelam di mana? Di barat. Ya ghurub itu gharb itu barat. Jadi antum ngarah ke barat. Jadi seakan-akan antum ngejar matahari gitu kan.
Masih ada aja matahari kelihatan, soalnya antum safar ke barat, berarti lebih lama daripada ini, lebih lama. Sama, kalau ke timur berarti lebih cepat. Nah, sekarang pertanyaannya, ana iltibas sama masalah apa ini? Ana iltibas sama masalah musafir. Jadi ada kesalahan di antara kaum muslimin bahwa ketika seseorang mau safar, antum berencana pengen safar. Lalu antum berangkat dari rumah antum setelah fajar. Perhatikan baik-baik. Antum berangkat dari rumah antum setelah apa? Setelah fajar. Berarti antum sudah puasa posisinya kan? Belum safar. Antum masih di rumah antum, sudah safar belum? Belum safar. Yang safar tuh kalau udah di jalan ya kan? Ketika antum di rumah antum dan sudah memulai puasa, berarti antum memulai puasa dalam keadaan hadir. Hadir itu lawan kata dari safar. Di tempat antum berasal, antum puasa di situ, maka wajib itmam, wajib disempurnakan. Karena rukhsah itu bagi siapa? Bagi musafir. Afaman kana minkum maridun au ala safarin, ala safar, atau di atas safar, maksudnya sedang safar, bukan man yurid au man yuridu safar, atau siapa yang pengen safar, enggak. Jadi rukhsahnya itu buat yang musafir. Jadi kalau misalnya antum safar dari rumah antum setelah fajar, berarti antum puasa di situ, maka harus sempurnakan puasa itu sampai matahari terbenam. Karena posisi antum mulainya belum musafir. Ini muskilah. Banyak di antara kita yang nggak tahu. Bahkan kalau misalnya orang sengaja seperti itu, maka dia dosa besar. Sengaja seperti itu. Kecuali kalau misalnya dia tidak tahu, jahil dan ma'adzur atas kejahilannya. Itu muskilah. Kecuali kalau antum mulai safar dari sebelum fajar. Antum sebelum fajar mulai safar baru boleh seperti itu. Mafhum insyaallah ya. Kecuali juga kalau misalnya ada mudorot, antum sakit misalnya, maka antum boleh buka bukan sebab safar. Sebab apa? Sebab mudorot, sebab sakit. Nah, iltibas di masalah itu. Jadi hati-hati bagi kaum muslimin tertukar masalah seperti itu. Tep. Bukanya ikutin asal ini atau udah tempat safar kan barangkali kemarin kan lebih lama. Bukanya ikutin mana? Ikutin yang tempat kita di situ. Berarti kalau kita ke barat naik pesawat, berarti ikutin pesawat. Ikutin pesawat kan ini. Berbuka sesuai tempat ia berada. Ya kalau kita misalnya udah waktu buka tapi kita ada di pesawat dan masih ngeliat matahari, berarti masih belum buka. Harus mataharinya hilang dulu seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jelas insyaallah ya untuk masalah berbuka dan sahur insyaallah. Kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Fathul Qarib Al-Mujib, syarah dari matan Abu Syuja' yang ditulis oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi rahimahullah. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yaitu ada 5. 2 Id, Ayyamut Tasyrik, kapan Ayyamut Tasyrik? 11, 12, 13. Kalau hari 10 apa namanya? Idul Adha. Kalau 9 Arafah. Kalau 8 Tarwiyah. Tab itu. Nah, jadi Aidan 2 Id, lalu Ayyamut Tasyrik berarti 3 ya. Wa yukrahu, nah itu yang berarti itu aja sudah. Yang diharamkan tuh cuman itu 5. Jadi 2 Id sama Ayyamut Tasyrik 3 hari. Sama yang kemarin kita bahas diharamkan juga di mazhab Syafi'i, puasa di mazhab lain juga seperti itu di Yaumus Syak, hari yang diragukan, yaitu ketika hilal nggak kelihatan dan bulan Sya'ban disempurnakan jadi berapa hari? 30 hari. Maka antum nggak boleh puasa kecuali kalau orang yang sudah sering puasa dan ada puasa wajib yang belum antum kerjakan. Contoh antum punya hutang 1 hari nggak apa-apa. Atau antum punya nazar atau punya kafaroh, maka silahkan. Itu Yaumus Syak. Lalu ada tambahan juga di mazhab Syafi'i, nggak boleh puasa di 15 kedua di bulan Sya'ban. Walaupun kemarin kita bilang yang rojih nggak seperti itu. Ya kita ambil silahkan antum mau puasa di 15 walaupun nggak sering pun nggak apa-apa. Seperti itu khair insyaallah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang qadha dan kafarat. Qadha dan kafarat. Sebenarnya apa lagi yang belum kita bahas ya?
Ada masalah beberapa pembatal yang dikhilafkan juga ada. Yang kelewat mungkin nggak ada di buku. Contohnya al-hijamah. Apa hijamah? Hijamah bekam. Itu gimana? Boleh nggak hijamah ketika lagi puasa? Itu khilafnya juga kuat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Tapi ternyata ada ziyadatul thiqah. Ziyadatul thiqah itu ziyadatul ilm. Ada ilmu yang baru. Yaitu bahwa hadis aftar al-hajim wal mahjum. Hadisnya berbunyi, telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam itu mansuh. Mansuh apa artinya? Sudah dihapus. Hadis itu sudah mansuh. Akhirnya sudah diperbolehkan. Anda juga condong ke situ. Dan itu yang lebih kuat dari pendapat yang lainnya. Yaitu hadisnya mansuh, antum silahkan mau berbekam, kecuali menyebabkan mudorot. Misalnya antum darah rendah, habis dibekam atau ngegeleyeng, atau vertigo. Beda lagi urusannya. Jadi antum harus tahu kadar diri sendiri kalau masalah itu. Taib. Apalagi contohnya pembatal puasa yang muntah ya, muntah yang dikhilafkan pembatal puasa yang muntah. Kalau muntahnya sengaja batal nggak? Muntahnya sengaja batal. Kalau nggak sengaja artinya otomatis nggak batal, nggak batal. Makanya hadis Rasulullah SAW, man dzara'ahul qai, barang siapa yang muntahnya itu mendahuluinya, tahu-tahu muntah seperti itu, maka nggak apa-apa, nggak usah qada. Tapi wamanistaqo'a, barang siapa yang sengaja dimuntahin di sogrok mulutnya, atau kemarin kita bahas ngelihat sesuatu yang jorok, maka dia falyaqdi, maka dia harus qada, artinya puasanya batal. Dan kemarin masalah tidur juga udah kita bahas ya, tidur ada yang tanya kesurupan dan sebagainya macamnya. Taib, kita lanjutkan di masalah qada dan kafarat. Kita baca matannya dulu. Qala al-muallif rahimahullah, wa man wati'a fi nahari Ramadan. Ini kalau matan itu ya jamaah, yang namanya matan itu kan ringkasan, ya ringkas yang benar-benar padat. Nah yang namanya matan itu biasanya ada takyid itu pembatasan. Contoh seperti ini, man wati'a fi Ramadan, barang siapa yang berjima di bulan Ramadan. Berarti keluar dari pembatasan ini orang yang berjima di luar bulan Ramadan itu ya, harus dipahamin seperti itu. Kalau matan itu seperti itu, ada pengecualian otomatis. Karena matan itu begitu padat gitu, benar-benar talkhis. Kita ulang lagi. Man wati'a fi nahari Ramadan. Barang siapa yang berjima di siang hari bulan Ramadan. Berarti di siang hari, selain siang hari, masuk nggak ke sini? Enggak. Khusus buat yang siang hari. Gitu. Amidan fil farji. Amidan artinya sengaja. Berarti kalau nggak sengaja masuk? Enggak. Fil farji. Farjun itu artinya kemaluan. Berarti kalau di selain kemaluan, berjima di selain kemaluan, batal nggak? Masuk ke sini nggak? Qada kafarat nggak? Enggak. Jadi ini mafhumnya seperti itu. Kalau masalah matan tuh harus seperti itu membacanya, pemahamannya. Fil farji, makanya antum untuk masalah farji ini beda farjun sama farojun. Kalau faroj artinya jalan keluar. Seperti istau sufufakum wasuddul furoj. Furoj itu jamak dari furjah. Jangan wasuddul farj. Tutuplah kemaluan, muskilah. Furaj artinya celah. Tutuplah celah kalau lagi sholat, bukan farj. Itu banyak tuh ketika anak suruh murid anak baca yang aslinya faraj jadi farj. Muskilah kan. Harus difahamin siyaknya, konteksnya. Taib. Fa'alaihil qada wal kafarah. Taib. Berarti ini ada berapa syarat? Man wati'a fi nahari Ramadan. 1. Man wati'a fi nahari Ramadan, atau kita katakan man wati'a dulu, barang siapa yang berjima. Berarti selain jima masuk ke sini? Enggak. Yang kedua di siang Ramadan. Berarti kalau malamnya enggak masuk. Lalu yang ketiga, atau di siang, kita tulis di siang. Lalu yang ketiga di bulan Ramadan. Di selain bulan Ramadan enggak masuk. Terus yang keempat amidan, sengaja. Ya, terus yang kelima fil farji, di kemaluan. Lalu di sini syarahnya, penjelasannya ditambahkan mukallafun bisawmi. Mukallaf itu artinya apa? Mukallaf yang sudah dibebani syariat, yaitu orang yang sudah baligh ya. Berarti kalau bayi nggak masuk ke sini. Lalu yang ketujuh terakhir wanawa minal lail, dan dia telah berniat puasa dari malam hari. Kalau dia nggak niat puasa dari malam hari, ya gimana mau di ini kan puasanya aja nggak sah gitu kan. Di antara rukun puasa harus apa? Berniat di malam hari. Tapi itu adalah beberapa takyid atau pembatas-pembatas yang ada di matannya.
Lalu kita lanjutkan pembahasannya. Wa huwa athimun bihadzal wata'. Oh 8 berarti nambah lagi. Dan dia itu berdosa dari jimaknya. Karena ada orang-orang yang jima nggak berdosa. Siapa? Musafir. Musafir boleh nggak batal puasa? Boleh. Jadi kalau misalnya dia pengen jima, pengen batal puasa nggak apa-apa. Dia sedangkan dia safar ya, berarti nggak masuk ke sini. Dan juga orang yang sakit. Kalau misalnya sakitnya membuat dia pengen berjima dan sakitnya dia ada mudorot di dirinya, maka nggak apa-apa, silahkan. Itu berarti 3 hal. Wah, masya Allah ya, pembahasan Syafi'i seperti ini. Ana ulang lagi nih, mungkin antum sudah cuacanya lumayan, antumnya mukanya juga pandangannya kosong semua. Nah, ana ulang lagi. Barang siapa yang berjima, berarti keluar darinya selain jima. Yang kedua, di siang hari. Selain siang hari nggak masuk. Di bulan Ramadan, selain bulan Ramadan nggak masuk. Sengaja, nggak sengaja nggak masuk. Di kemaluan, selain di kemaluan nggak masuk. Yang keenam, mukallaf, orang yang sudah terbebani syariat, yang sudah baligh. Kalau bayi nggak masuk. Yang ketujuh, telah niat malam harinya. Kalau nggak niat, nggak sah puasanya, bukan nggak masuk lagi. Lalu yang kedelapan, dia dosa karena jima tersebut. Keluar dari itu adalah musafir dan orang yang sakit. Karena mereka mendapatkan rukhsah boleh batal puasa. Apa yang mereka dapatkan? Fa'alaihil qadha wal kafarah. Maka mereka harus melaksanakan qadha dan kafarah. Qadha dan apa? Kafarah. Apa itu qadha dan apa itu kafarah? Di sini kafarah itu kafarah mughalladhah. Ya, kafarah mughalladhah. Kafarah itu dari kata takfir. Makanya antum kalau habis majlis, kafaratul majlis, apa artinya? Penghapus dosa yang di majlis. Sama ini kafarah juga itu. Karena antum melakukan dosa, antum mencoreng kehormatan suatu ibadah, antum harus melaksanakan apa? Kafarah. Dan ini di mazhab Syafi'i yang paling keras masalah orang jima di siang hari bulan Ramadan. Luar biasa masalah kerasnya. Nanti kita akan bahas insya Allah. Apa itu kafarah mughalladhah? Wa hiya itqu raqabah. Yaitu memerdekakan budak. Udah nggak ada. Berarti kita nggak usah bahas ya. Karena alhamdulillah nggak ada. Wa fi ba'dhin nusakh salimatin minal uyub al-mudhirrah bil amal wa kasab. Ini di sebagian naskah yang lain, budak ini syaratnya harus selamat dari aib, dari kekurangan yang membuat mudorot. Ini juga kita nggak harus bahas karena nggak ada budak di zaman sekarang. Dan subhanallah, fa'il lam yajidha, kalau misalnya dia nggak bisa. Nah ini antum perhatikan, yang namanya kafarah mughalladhah itu harus berurutan, bukan milih. Mafhum ya? Kafarah mughalladhah harus berurutan. Pertama antum harus itqu raqabah dulu, memerdekakan budak. Dan itqu raqabah di sini budak yang mukminah, yang mukmin. Nah, nanti pembahasannya panjang lagi. Intinya kenapa disebut budak yang mukmin? Karena ada ayat yang muqayyad di ayatul qatil khata'. Antum nanti bisa lihat yang lain ya, masalah raqabah mukminah. Terus fa illam yajidha, kalau nggak dapat, baru apa? Yang kedua, kafarat yang kedua, puasa berapa? 2 bulan. Kalau nggak dapat, it'am, ngasih makan berapa? 60 orang miskin. Nah ini urutannya seperti ini. Ana baca matannya dulu biar antum paham. Ini urutan kafaroh dilakukan oleh orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan yang sengaja dan ia tahu ilmunya, hukumnya. Seperti itu. Dan muskilahnya kalau orang sengaja, jamaah, sengaja bener kayak gini, maka dia akan harus melaksanakan 6 hal. Orang yang sengaja di bulan Ramadan jima, maka dia harus melaksanakan 6 hal. Di mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, bagi yang apa tadi jima ya. Jima di siang Ramadan. Sengaja. Maka ada 6 hal yang akan ia dapatkan. Yang pertama, jelas puasanya batal. Yang kedua, dosa ya, pasti itu ithm, dosa, kita bahasa Indonesia aja. Dosa, jelas dosa. Yang ketiga, dia harus menahan
sisa harinya. Jadi misalnya ada seseorang jima sengaja di bulan Ramadan, bukan berarti boleh buka puasa, nggak boleh. Tetap harus ditahan. Kalau ternyata dia buka setelah jima, udah sengaja jima, buka pula, maka dosanya 2 kali lipat lagi, beda lagi. Di mazhab Syafi'i seperti itu. Harus ditahan, harus imsak setelah itu. Bukan puasa tapi. Bukan puasa. Tapi imsak aja ditahan hukumnya. Kenapa? Ihtiraman li syahr. Sebagai bentuk penghormatan untuk bulan Ramadan. Lalu yang keempat apa tadi? Kafaroh. Yang kelima, qadha. Dan yang keenam, harus ada ta'zir. Subhanallah, luar biasa. Ta'zir ini adalah hukuman penjera yang diberikan oleh pemerintah. Ya, atau kalau misalnya pemerintah nggak ngasih ta'zir, boleh dikasih sama ya pemerintah yang khas, yang lebih khusus. Contohnya siapa misalnya? Gubernur atau wali kota atau sebagai macamnya, boleh ta'zir. Dan ini di mazhab Syafi'i 6 hal nih. Kalau antum sengaja waliyadzubillah, sengaja jima di bulan Ramadan. Ini seperti ini juga penting ya. Ini untuk yang menjimai atau yang dijimai. Jarang antum dengarkan ya. Ini hal ini kafaroh sama qadha ini buat siapa? Buat yang dijimai, yang rejalnya atau yang harimnya? Yang benar adalah kalau di mazhab Syafi'i, dan ini juga kuat dalilnya, ini khusus buat laki-lakinya, untuk lilwati, orang yang menjima. Kalau yang untuk perempuannya, yang perempuannya kafaroh ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Kenapa? Karena ada hadis seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku halaktu ya Rasulullah, aku sudah binasa. Kenapa? Aku berjima dengan istriku pada siang hari Ramadan. Sama Rasulullah ditanya, apakah kamu bisa memerdekakan rokobah? Etku rokobah, budak? Dia bilang nggak bisa. Apa antum bisa ngasih puasa 2 bulan? Nggak bisa. Apakah antum bisa ngasih makan? Nggak bisa. Dia paling miskin di desanya. Apakah kamu bisa ngasih kurma? Baru. Artinya dia yang paling butuh. Ngasih kurma juga nggak bisa. Akhirnya bagaimana? Ngasih kurma baru bisa ya. Setelah itu pas ngasih kurma baru bisa. Nah, Rasulullah nggak bilang bahwa begitu juga istrimu. Kalau seandainya hukumnya wajib, maka harus bilang istrimu juga kayak gitu. Tapi ternyata istrinya enggak. Kecuali kalau lupa. Tapi nggak masuk akal juga ya. Kita kemarin udah bilang bahwa biasanya satu orang lupa, satunya lagi ingat. Ya, intinya kafaroh ini masuknya ke bahasan yang sengaja itu ya. Dua-duanya sengaja, maka istrinya juga semuanya dapat, kecuali yang kafaroh. Kafaroh nggak dapat. Itu yang di mazhab Imam Syafi'i. Itu untuk masalah qadha dan kafaroh. Kita lanjutkan tadi. Kalau misalnya nggak bisa, waktu adzan sudah masuk. Tafadhol. Kita lanjutkan setelah adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali tentang masalah qadha dan kafarat. Tadi kita bilang kalau misalnya dia nggak bisa memerdekakan budak, dan itu nggak ada, memang nggak bisa. Dia harus puasa 2 bulan. Dan puasa 2 bulan ini syaratnya harus berlanjut, mutatabi'ain. Nggak boleh ada yang putus. Kalau seandainya putus, maka harus diapakan? Diulang. Kecuali karena uzur. Nah, untuk di mazhab Syafi'i, uzur yang dibolehkan untuk bolong di puasa 2 bulan itu adalah uzur yang yunafis siyam. Uzur yang menghilangkan kewajiban puasa. Gila. Apalagi? Murtad dan kemarin apa? Junun. Wariddah kemarin kita bahas. Yang membahaskan itu ada 3 junun. Junun, haid dan nifas. Ya. Karena haid dan nifas dan gila itu membatalkan kewajiban puasa atasnya. Itu di mazhab Syafi'i. Makanya benar-benar syadid di mazhab Syafi'i. Antum sakit? Enggak. Tetap harus. Kalau misalnya sakit, ulang lagi dari awal. Antum sakit enggak puasa, ulang lagi dari awal. Karena sakit, kemarin kita udah bahas tentang syarat sah dan syarat wajib. Kalau sakit, boleh puasa nggak? Wajib puasa nggak? Boleh batal nggak? Nggak. Jadi boleh batal nggak? Boleh. Seperti itu. Jadi nggak yunafi asyam, nggak memutuskan kewajiban siam pada dirinya. Jadi kalau antum sakit, sudah berjima, lalu antum sakit di pertengahan misalnya hari ke
59, tinggal 1 hari lagi. Antum sakit hari ke-60, ulang lagi dari hari 1. 60 hari itu. Di mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau di mazhab Hambali enggak. Uzur apapun silahkan. Tapi di mazhab Syafi'i syadid seperti itu ya, muskilah. Tep. Itu namanya apa tadi? Itqu raqabah, puasa 2 bulan dan ngasih makan 60 miskin, namanya kafarah apa? Mughalladhah. Kafarah mughalladhah itu diwajibkan atas 3 hal. 3 orang. Ya, yang pertama orang yang jima di bulan Ramadan sengaja. Yang ketiga adalah orang yang zihar. Apa zihar? Kita tulis dulu ya. Kafarah mughalladhah itu 3. Yang pertama orang yang jima di Ramadan sengaja. Iya, di siang siang Ramadan dengan sengaja. Lalu yang kedua orang yang zihar. Dan ini kafarah mughalladhah siapanya nih? Lakinya apa perempuan ya? Lakinya, kemarin tadi kita udah bahas. Sekarang yang zihar. Zihar itu bukan ke perempuan. Yang zihar itu adalah laki-laki. Yaitu ketika seseorang berkata kepada istrinya, "Anti ka dhahri ummi." Engkau, wahai istriku, seperti punggung ibuku, dengan tujuan buat mengharamkan antara keduanya. Jadi ngasih batas gitu, biar mentasbihkan dia dengan ibunya. Itu kebiasaan orang Arab seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu cantik sekali seperti ibuku, itu bukan mentasbih di situ, bukan niatnya, bukan ngasih batas. Zihar buat ngasih batas. Lalu kafarah mughalladhah buat orang yang qatlul khata', membunuh dengan dengan salah atau dengan tidak sengaja. Ya, misalnya antum pengen ngebunuh rusa, ada si fulan loncat. Nah, panahnya udah gini, mau kena rusa, si fulannya loncat. Nah, kena si fulan, mati. Maka antum harus apa? Pakai kafarah mughalladhah. Itu 3 orang yang diwajibkan untuk melaksanakan kafarah mughalladhah. Kalau qatlul khata' ini laki perempuan sama aja. Laki sama perempuan harus mughalladhah di situ. Kita lanjut. Fa illam yastati. Ada permasalahan juga yang perlu antum ketahui. Kan tadi kita bilang bahwa puasanya itu 2 bulan. 2 bulan di sini hitungan hari apa hitungan bulan? Karena di bulan Hijriyah ada yang 29. Gimana dong? Apa harus ikut hitungan hari apa ikut bulan? Jawabannya ikut bulan kalau antum mulainya dari awal bulan. Tapi kalau antum mulainya dari pertengahan bulan, maka harus hitungan hari. Contoh seperti ini. Kan kita bilang tadi 2 bulan berarti 30. Hukumnya 1 bulan itu 30 hukum asalnya. Berarti hukum asalnya 60 hari ya. Antum mulainya dari tanggal 20. Misalnya kita kasih, biar gampang kasih bulan ini aja. Januari misalnya. Misal 20 Januari. Ya, kita mafrudnya misalnya Januari ini 30 hari kita katakan seperti itu. Berarti sisa berapa hari lagi? 10 hari. Berarti kelewat 10 hari toh. Kelewat 10 hari. Lalu antum puasa di bulan 2 bulan selanjutnya, di bulan selanjutnya 30 hari atau 29 hari. Bulan selanjutnya 29 hari, tapi antum mulainya dari awal. Itu sudah 1 bulan sudah sah. Tinggal antum yang 10 hari di bulan berikutnya. Mafhum insyaallah ya? Mafhum? Nah, ana ulang lagi. Jadi antum puasa mulainya puasa kafarah di tanggal 20. Sedangkan di bulan ini sampai tanggal 30 atau ya sampai tanggal 30. Berarti antum sudah puasa 20 hari kurang 10 hari. 10 harinya nanti di bulan selanjutnya. Jadi ini di bulan selanjutnya, ini udah dihitung bulan full, udah selesai 1 bulan, berarti kurang 10 hari lagi di bulan selanjutnya tambah 10. Begitu. Jadi kalau misalnya antum mulai dari tengah bulan, maka harus hitung hari. Harus 30. Tapi kalau mulai dari awal bulan, hitung apa? Bulan. Sudah. Walaupun di bulan itu cuma ada 29 hari atau kurang dari 29 hari. Kalau misalnya dia tidak bisa puasa 2 bulan, baru ada pilihan selanjutnya itu apa? Ngasih makan berapa? 60 orang-orang miskin. Ngasih makan 60 orang-orang miskin.
Jadi kalau misalnya puasa, ini juga ya. Jadi walaupun puasanya itu puasa hukuman, tapi syarat sahnya puasa tetap berlaku. Jadi tetap antum harus tabyitun niyah dari malam. Dari malam anak berniat besok anak pengen puasa kafaroh, dan tabyitun niyahnya setiap hari. Kalau misalnya nggak tabyitun niyah, ulang lagi dari awal lagi. Plus harus ada ta'yin. Kalau di mazhab Syafi'i ada ta'yin. Anak puasa besok, puasa kafarot, ada ta'yinnya di situ. Seperti itu. Ngasih makan 60 orangnya itu per hari apa? Nah, kita bahas insyaallah setelah ini. 60 aja sekali atau pagi sekali, malam sekali 60. Ya, kita bahas dulu ya. Ini hampir ke situ, hampir nyampe ke situ. Jadi kita bahas ininya dulu, kita baca nasnya dulu. Yaitu puasa 2 bulan berturut-turut, fa illam yastati. Kalau nggak bisa, maka dia harus it'amu sittina miskinan, ngasih makan setiap 60 miskin atau fakir. Likulli miskinin muddun. Setiap miskin 1 mud. Kalau di mazhab Syafi'i, setiap bab it'am, ngasih makan, apapun itu. Ngasih makan, ada kata ngasih makan it'am di Imam Syafi'i 1 mud. 1 mud itu sekitar 1 kilo kurang. Di mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, jadi kalau ada bab it'am, ngasih makan, ingat-ingat 1 mud. Kecuali ada nanti namanya fidyatul adha, ketika haji 2 mud. Itu kalau haji ya. Tapi kalau masalah selain itu, maka 1 mud di mazhab Imam Syafi'i. Ingat-ingat. Kalau it'am ngasih makan 1 mud. It'amu sittina miskinan, 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun. Likulli miskinin muddun. Setiap orang miskin 1 mud. Atau dikatakan 1 mud itu setengah. 1 mud antum tahu ya? 1 mud itu segimana? 1 mud gimana ukurannya? 1 mud ya segini ya. 1 mud itu segini. Ya intinya 1 kilo kurang 1/4 lah. Ya intinya seperti itulah. 1 mud seperti itu dari makanan pokok di negeri tersebut. Mentah, nggak boleh matang. Berarti kalau di Indonesia makan pokoknya apa? Beras. Ya, jangan kasih roti, ngasih beras antum. Kasih beras 1 kilo kurang setengah 1 mud baru setiap. Nah, ini kita bahas, kita baca lagi. Ai mimma yujzi'u fi shadaqatil fitri, yaitu mudnya ini, ngasih makannya ini yang sah ketika antum sedekah fitir, zakat fitrah. Sama, zakat fitrah seperti itu. Kalau di mazhab Imam Syafi'i 1 mud dengan apa? Makanan pokok di negeri tersebut. Dan jumhur ulama bilang bahwa antum itu nggak boleh manggil orang-orang muslim 60 ke rumah antum. Nggak boleh. Nggak boleh manggil ya. Kenapa? Karena beda antara, ada 2 hal. Ada masalah tentang tamkin sama tamlik. Tamlik itu dari kata milik. Kalau tamkin dari kata makan. Apa makan? Tempat. Nah, ini 2 hal yang berbeda. Kalau ngasih it'am orang miskin itu harus tamlik. Tamlik artinya sudah pindah kepemilikan. Artinya ketika antum kasih, terserah dia mau jual lagi silahkan, mau ngasih makan buat ayam silahkan, mau dibuang juga silahkan. Yang penting antum ngasih udah jadi pindah kepemilikan. Itu kalau it'am. Tapi kalau tamkin ini adalah tempat antum makan harus di tempat. Contoh seperti apa? Walimah misalnya, makan walimah. Nah ini juga muskilah. Atau tamu, apa namanya, dhiyafah, ikramud dhuyuf, bertamu. Bertamu antum dikasih makan. Hukum asalnya tamkin apa tamlik? Antum dikasih makan gimana? Nah ini yang muskilah, banyak di antara kita kayak gitu kan. Nah, ketika lagi walimah dibawa ke kresek, di tas. Nah ini walimah ini adalah tamkin, antum harus makan di tempat itu, bukan dibawa, bukan tamlik. Terserah antum ngambil terus antum jual lagi, bukan kayak gitu. Beda antara tamkin sama tamlik. Mafhum insyaallah ya. Itu dia. Nah, kita lanjut lagi. Fa in ajaza 'anil jami', kalau seandainya ini orang nggak bisa semuanya, nggak bisa itqu raqabah, nggak bisa puasa,
nggak bisa it'am. Ajaza itu artinya nggak mampu, misalnya karena dia apa misalnya, bisa jadi karena dia mati, bisa jadi. Apa yang terjadi? Fa'in ajaza istaqarratil kafarah fi dhimmatihi. Itu hukum kafarohnya tetap nggak bisa lepas dari dirinya, walaupun dia nggak mampu. Kita katakan sama dia, kenapa ente jima di bulan Ramadan sengaja? Salah sendiri, dihukum sudah ente sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, walaupun nggak mampu maka tetap ada di dirinya. Fa idza qadira ba'da dzalik, kalau seandainya dia mampu setelah itu, jadi misalnya dia ada sesuatu hal yang bikin dia nggak mampu. Setelah itu dia mampu lagi, misalnya karena sembuh lagi atau karena dia kaya lagi, ada fulus lagi, dia bisa puasa lagi, bisa ngasih makan lagi, maka tetap antum harus apa? Harus melaksanakan hal tersebut, harus dilakukan. Hatta lau mata, walaupun mati, tetap harus dilakukan. Kalau zakatul fitr, kalau dia nggak punya, gimana? Kalau misalnya zakatul fitr dia nggak mampu, wajib ini nggak, beda sama zakatul fitr beda. It'am kafaroh sama zakatul fitr beda. Zakatul fitr nggak mampu nggak usah, walaupun wajib. Tapi kalau it'am kafaroh wajib tetap harus ada, karena sebagai hukuman taghlid. Ini juga ada masalah, anak tulis masalah apa namanya cabang-cabang masalah fidyah di mazhab Syafi'i. Tapi nanti insya Allah, nanti ini. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang tadi, bahwa ngasih makan orang miskin adalah kita kan tadi bahasnya matan ya. Likulli miskinin muddun. Setiap orang miskin 1 mud dihitung sama setiap hari yang antum tinggalkan. Ingat situ ya. Di sini berapa hari ngasih afan? Oh enggak afan. Kan kayak gini, pikirannya agak gimana gitu kan, kalau misalnya kebanyakan ngomong hilang, tahu-tahu hilang. Ngasih makan orang miskin 60, semuanya 6 mud. Satu mud 60. Apakah setiap hari? Enggak, karena di sini taghlid kafaroh, bukan it'am pengganti apa? Pengganti enggak mampu. Kalau misalnya ada seseorang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yastati wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Kalau antum nggak mampu puasa, nanti kita masuk ke pembahasan itu pertemuan selanjutnya insyaallah. Antum kalau nggak mampu kasih fidyah setiap hari 1 mud. Ini kalau nggak mampu. 1 mudnya ini nggak boleh sebelum waktunya, nggak boleh. Harus 1 hari 1 mud. Kapan dikerjakannya nanti di episode selanjutnya insyaallah. Terlalu pusing kalau kesana dulu. Tapi kalau ini setiap miskin mau 1 waktu mau apa silahkan. Setiap miskinnya juga umum. Ya, it'amu miskin, ta'amu miskin umum. Siapapun itu yang ada di hadapan antum kasih, mau langsung 60 juga silakan. Yang penting 60 orang miskin dikasih makanan pokok di negeri dan tamlik bukan tamkin dikasih sebagai pemilikan. Mafhum ya? Sebenarnya masih banyak, cuman qadarullah sudah habis suaranya. Ini kalau misalnya ada kesempatan lagi, ini perlu banget karena banyak hal-hal yang terutama jamaah yang di masjid ini, jujur aja nih tanpa mujamalah, atau udah syekh, maksudnya sudah tua. Kita belum masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan asy-syaikhukhah, orang-orang yang dewasa. Nanti bisa di kesempatan selanjutnya insyaallah. Karena qadarullah suaranya habis. Insyaallah Ramadan kapan? Biidznillah seminggu lagi ya. Allahumma ballighna li Ramadan. Antum harus tahu bahwa ya sekadar antum persiapan untuk Ramadan, sekadar itu juga Allah ngasih taufik ke antum. Jadi bagaimana persiapan antum buat bulan Ramadan? Kalau antum persiapannya mantap, nanti sama Allah dikasih taufik yang mantap juga. Apa taufik itu? At-taisir, kemudahan untuk beribadah. Dan satu hal yang harus antum lakukan sebelum Ramadan adalah bertaubat. Kenapa? Karena ibadah penghalangnya apa? Maksiat. Ada seseorang datang ke Hasan Al-Basri. Wahai Hasan Al-Basri, semalam ana tidur cepat. Plus di samping kasur ana udah kasih taruh baskom, tinggal bangun wudu. Tapi udah beberapa hari ini gak bangun-bangun ana. Apa kata Hasan Al-Basri? Anta muqayyad, ente muqayyad, keikat. Qayyadat kadzunubuk. Ente diikat sama apa? Dosa-dosa ente sendiri. Karena itu pengaruhnya dosa tuh kayak gitu. Muskilah. Kalau antum kerasa berat, antum ada salah di situ. Terutama kalau misalnya tahu-tahu baca Quran sehalaman 2 halaman, kok
kayak ada yang nyangkut di sini, capek. Tapi kalau ngomong mah jelas semalaman bisa. Tapi baca Quran sedikit bisa, mudah capek. Makanya nih sedikit ya. Al-Quran itu punya mukjizat, sifat mukjizat. Yang Ana pernah kirim kalau nggak salah ke grup, Ana lihat di video itu. Sifat mukjizat yang bernama tafallut. Tafallut itu artinya mudah hilang. Kok bisa mudah hilang disebut mukjizat? Kata Rasulullah SAW, ta'ahadu bil Quran. Ta'ahadu itu artinya jangan mau lepas dari Al-Quran. Fa innahu asyaddu tafallutan. Karena Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada onta yang dilepas dari talinya. Misalnya ini onta diikat di pohon, antum lepas, antum nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan, udah mabur kemana tahu. Secepat itu. Al-Quran lebih cepat dari onta yang cepat kayak gitu, cepat kaburnya, cepat hilangnya. Tapi itu justru spesial. Kenapa kok bisa spesial? Bahkan kalau ada orang yang sudah hafid 30 juz, 30 juz dia hafid, dia bakal ngerasa perasaan yang namanya ngerasa kehilangan yang sangat mendalam dari Al-Quran itu. Itu mukjizat. Kok bisa? Kenapa? Karena semakin orang menghafal Quran, semakin dia harus mengkerahkan semua yang ia punya untuk Al-Quran. Makanya kalau ada murid Ana bilang, Ustaz, Ana ngafal Quran. Ana udah, misalnya Ana hafalan 2 juz. 1 juz sudah murojaah. Sekarang masuk ke juz yang kedua, hilang yang juz 1. Bagus itu. Al-Quran berarti cemburu sama antum. Al-Quran pengen antum terus ta'ahadu bil Quran, pengen megang Quran setiap hari kayak gitu. Bagus itu, terus baca Quran sengaja. Kalau misalnya Al-Quran gak cepet hilang, antum sudah 30 juz terus merasa maghrur, tertipu dengan hafalannya. Enggak, justru antum semakin menghafal Quran setiap hari. Setiap menghafal Quran setiap hari antum bersama Al-Quran seperti itu. Dan ujian besarnya bagi penghafal Quran, sama Allah itu Al-Quran sifatnya dijadikan berbalikan sama musik, sama drama, sama film, sama apa lagi, sama maksiat. Atau misalnya, dan itu nyata di hidup kita. Kita dengar musik misalnya 1 detik, 2 detik. Bisa jadi nggak sengaja. Kita lewat sampai lapangan sono, masih keinget musik tadi. Nggak sengaja, Suf. Masih keinget. Atau kita lagi lewat ada gambar, ada layar. Kita lihat sampai mall sono masih keinget apa itu layar. Sengaja sama Allah dikasih seperti itu buat ujian bagi para penghafal Quran. Silahkan, itu mau milih mana. Kalau mau menghafal Quran, maka antum harus mau mengorbankan hal-hal bahkan yang mubah pun. Bisa jadi waktu main antum, waktu ngobrol antum, dihilangkan yang mubah-mubah itu sedikit. Antum ambilkan buat apa? Buat Al-Quran. Terlebih lagi sebentar lagi Ramadan, Syahrul Quran. Harus dihilangkan masalah-masalah maksiat-maksiat seperti itu. Antum harus tobat seperti itu. Terutama dosa-dosa sesama manusia. Nggak bisa diampunin sama taubat. Ya, sekecil apapun antum minta maaf. Ngerasa pernah ngezolimin orang lain, pernah berantem, pernah dendam, udah nggak usah berantem-beranteman. Sekarang mau Ramadan, anak pengen surga. Ente mau benci sama anak minta maaf, sudah selesai. Terserah, itu dosa ente sama Allah. Yang penting anak minta maaf, tapi nggak boleh gitu ya. Kalau minta maaf nggak boleh kayak gitu. Kayak minta maaf nggak ikhlas sekali kan? Nggak, istrinya di hati antum gitulah. Tapi kalau antum minta maaf harus tulus sama orang gitu. Minta maaf, anak minta maaf. Intinya seperti itu, terutama dosa-dosa hutang juga ya. Kalau ada hutang bisa dilunasin. Barakallahu fikum. Nggak ada, oh ya silakan. Kalau tadi yang kalau 60 makanan miskin itu berupa makanan jadi? Nggak, harus makanan mentah. Nggak boleh. Harus beras. Kalau makanan jadi, pertama itu nggak bisa jadikan tamlik. Ya nggak? Karena makanan jadi itu ada batas waktunya makannya. Ya kan? Dan bisa jadi masuknya ke tamkin. Orang mafhumnya gimana? Orang Indonesia kalau dikasih berkat, kalau gimana makan di rumah langsung, nggak bisa ditunda sampai besok, udah basi makanannya. Jadi harus yang kut, yang mentah, ya seperti itu. Karena biar bisa ditamlik, dipegang, terserah mau dijual, mau dikasih apa silakan. Sudah? Tidak ditanya lagi? Karena insya Allah, semoga nanti kita bisa ketemu lagi sebelum Ramadan. Kita habiskan bab ini karena biar dimudahkan ya. Puasa kita di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.